Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri khas mereka, artinya cirinya mereka ini mereka dihimpit di sebuah gunung. Di surah Al-Kahfi dijelaskan oleh Dzulkarnain. Jadi memang Ya'juj Ma'juj ini ciri khasnya, kata Nabi SAW, mereka memakan apa saja. Batu, kalau hewan-hewan itu kalah jengking sama ular, binatang-binatang buas, harimau, mereka makan semua. Jadi bukan seperti manusia normalnya. Itu khusus, dan beliau adakan penelitian, saya baca dan memang sangat konkret dan ilmiah. Beliau mendatangkan fakta, kalau tempat Ya'juj Ma'juj yang disebutkan dalam Cerita Islami kita. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua nama suku dari turunan Adam. Sama dengan kita manusia. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting dan mereka memiliki poster yang umumnya seperti poster manusia. Hanya saja mereka ini memang menjadi fitnah, tanda-tanda hari kiamat. Mereka tidak berbaur dengan manusia yang lain. Salah seorang di antara mereka tahu kalau dia akan mati kalau sudah memiliki anak 1000. Tidak ada pengikutnya dari manusia biasa. Pada saat saya pelajari tentang Ya'juj Ma'juj ini tingkat 3 kuliah, kurang lebih waktu itu tahun 96, 97. Dosen saya membuka kitabnya membahas masalahnya, saya sempat tanya sendiri, saya bilang, Syekh, jumlahnya Ya'juj Ma'juj itu berapa banyak? Dia bilang tidak terhitung jumlahnya. Karena ada hadis yang berbunyi mereka akan mendatangi sebuah sungai, kalau tidak salah namanya sungai Tibria. Sungai itu sekarang ada, besar. Bayangkan sungai ya, airnya banyak mengalir. Kata Nabi SAW, mereka akan mampir dan minum di situ. Mereka semua minum air sungai itu, dan yang terakhir dari mereka datang sudah nggak dapat air. Artinya air sungainya habis diminum. Bayangin berapa banyak jumlahnya tuh. Satu Jakarta aja sekarang kalau minum air sungai Ciliwung nggak habis. Mungkin nggak bakal habis satu Indonesia minum. Bayangkan banyak sekali ayat berhubungan dengan masalah itu. Tapi yang jelas pada saat itu Nabi SAW mengatakan Allah berfirman kepada Isa, berkata, wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya, termasuk Isa AS, nggak bisa mengalahkan. Maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur namanya. Gunung Tur ini di Palestina. Ya. Ini rata-rata nanti hari kiamat ini di Syam, banyak negeri Syam kita. Maka Nabi Isa pun AS menyelamatkan diri dengan pengikutnya ke Gunung Tur yang diikuti sama orang-orang yang beriman. Lalu tentu yang bisa ikut yang terjangkau pada saat itu. Karena dunia sangat luas. Maka yang tidak sempat ikut dengan Nabi Isa AS, mereka dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri khas mereka, artinya cirinya mereka ini mereka dihimpit di sebuah gunung. Di surah Al-Kahfi dijelaskan oleh Dzulkarnain. Dzulkarnain khilaf antara ahli sejarah mengatakan dia nabi atau dia orang saleh. Tapi Allahu alam, saya cenderung dengan pendapat yang mengatakan dia adalah seorang nabi. Karena Allah SWT angkat ceritanya dalam Al-Quran. Dan Allah berikan dia banyak mujizat. Di antaranya mujizatnya adalah menahan Ya'juj Ma'juj waktu itu ingin membuat kerusakan. Di zamannya dia dulu. Jadi memang Ya'juj Ma'juj ini ciri khasnya, kata Nabi SAW, mereka memakan apa saja. Batu, kalau hewan-hewan itu kalah jengking sama ular, binatang-binatang buas, harimau, mereka makan semua. Jadi bukan seperti manusia normalnya. Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. Mereka buat kerusakan. Sampai-sampai kata Nabi SAW tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dan jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 anak. Dan tidak menikah dengan umumnya orang. 2 suku ini saja. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kecelakaanlah bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Kemungkinan besar makna ini adalah tempat mereka dekat dengan Jazirah Arab. Sebagian ada satu syekh dari Mesir. Sekarang ada bukunya sama saya dan sudah terjemahan bahasa Indonesia, judulnya Ya'juj Ma'juj. Kalau Bapak Ibu mau beli bisa, ada judulnya Ya'juj Ma'juj, tapi saya lupa penerbitnya apa. Itu agak tebal, harganya mungkin sekitar 85.000 atau 100 ribuan lah maksimal. Itu khusus, dan beliau adakan penelitian, saya baca dan memang sangat konkret dan ilmiah.
Beliau mendatangkan fakta kalau tempat Ya'juj Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada di Cina, tembok Cina. Jadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dua gunung yang disatukan, di antara celah gunung itu ditaruh tembaga-tembaga. Pernah pemerintah Cina mendapatkan ada celah dari tembok Cina itu yang bolong, waktu mereka mau tempel bolongan itu dengan batu-batu tanah yang mereka biasa taruh sekarang, ternyata di dalamnya itu ada tembaga yang mengeras. Dan seperti disebutkan dalam Al-Quran, di mana ya Zulkarnain mempertemukan antara besi-besi yang ditumpuk lalu dipanasi, dibakar, sehingga menjadi meleleh, kemudian disirami lagi dengan timah yang meleleh juga, dan dibiarkan kering sehingga menjadi tembok besi. Kata Nabi SAW, kecelakaan bagi orang-orang yang Jazirah Arab, karena telah terbuka dari lubangnya Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Beliau kasih isyarat dengan jari ibu jari sama jari tengahnya. Artinya mereka sudah bisa melihat keluar. Tetapi kata Nabi SAW, setiap hari mereka terus menggali gunung itu, berusaha untuk keluar. Pada saat mereka tiba di malam hari, mereka capek, mereka mengatakan besok kita lanjutin. Mereka bangun besok pagi, gunungnya kembali utuh lagi. Sampai nanti waktu di mana Allah izinkan mereka keluar. Pada saat mereka keluar, maka mereka akan mulai membuat kerusakan. Saya coba jaringan dalilnya. Tidak disebutkan sama beliau di sini, tapi memang ada tentang Ya'juj Ma'juj itu secara khusus. Ya ini, ada di halaman 82 ya. Al-Anbiya 96 sampai 97 ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'jujuhum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Ingatlah hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj, bolong, jebol, dan mereka turun dengan cepat dari gunung-gunung itu, dari seluruh tempat yang tinggi. Kita tahu itu jaraknya berapa ratus kilometer, bahkan mungkin ribuan kalau nggak salah. Semuanya itu akan dipenuhi Ya'juj Ma'juj, dan telah dekatlah, kalau sudah terjadi itu, kedatangan janji yang benar, maksudnya hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celaka kami. Sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena Ya'juj Ma'juj tidak lihat apakah kafir atau beriman. Mereka tidak butuh, bukan seperti Dajjal ya. Dajjal butuh jadi pengikutnya, oke, aman. Ini enggak. Siapa saja ditemuin dibunuh. Dia enggak pandang, enggak mau tanya kamu dari suku mana, kamu agama apa, tidak dipandang. Orang-orang muslim pada saat itu, yang ikut dengan Nabi Isa AS berhasil selamat. Walaupun pada saat itu di muka bumi umumnya orang sudah beriman. Yang dimaksud di sini orang-orang kafir adalah adanya orang-orang yang masuk Islam karena terpaksa, karena mereka tidak terlalu faham pada saat itu. Lalu mereka menganggap remeh informasi dari Nabi Isa AS. Maka mereka terbelalak matanya karena dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Kata Nabi SAW di dalam hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Ya'juj Ma'juj akan membunuh siapapun yang mereka temui. Bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi, mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit. Lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah, dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama. Kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Maka sebagai penutup dalam bahasan itu, kata Nabi SAW, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa alaihissalam pun akhirnya berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka semua dimusnahkan. Maka pada saat itu pun Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada mereka hama. Sebagian hadis menyebutkan serangga kecil seperti cacing. Banyak sekali yang menimpa tubuh-tubuh mereka.
Setiap orang satu. Dan itu membuat mereka mati. Membuat mereka mati. Dan mereka mati seketika semuanya. Jadi secara bersamaan semuanya meninggal. Allahu a'lam waktu itu berapa ratus juta jumlah orang. Ya'juj Ma'juj pada saat itu. Tapi semuanya akan mati. Dan seluruh muka bumi dipenuhi dengan jasad mereka. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar menghilangkan jasad-jasad mereka. Yang baunya sudah luar biasa waktu saat itu disebutkan dalam hadis, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan mengutus dari arah barat burung-burung yang lehernya panjang dan pelatuk mulutnya besar yang memegang setiap jasad Ya'juj diambil diangkat setiap orang satu burung. Bayangkan berapa banyak miliaran burung pada saat itu. Kita nggak tahu bagaimana Allahu a'lam, tapi ini wahyu penyampaian informasi yang pasti. Diambil kemudian jasad-jasad mereka dilempar ke lautan. Lalu Allah SWT turunkan hujan. Pada saat turun hujan, maka hujan tersebut membersihkan semua bekas-bekas mereka. Kotoran mereka, darahnya segala bersih. Maka bumi kembali subur lagi. Tapi tidak disebutkan berhubungan dengan masalah ini berapa lamakah kejadian tersebut terjadi. Kemudian setelah itu Isa AS memimpin lagi di muka bumi sampai beliau meninggal. Setelah Isa AS meninggal, kembali lagi sebagian besar manusia berbuat kekufuran. Kembali manusia berbuat kekufuran. Mereka kembali lalai, nggak ada lagi pemimpinnya karena terlalu banyak orang pada saat itu, maka ada yang kufur lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan tanda-tanda kiamat besar yang kelima. Yang kelima ini adalah keluarnya hewan atau binatang melata. Binatang melata ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, bahwasanya Allah SWT akan keluarkan, tapi tidak disebutkan dari bumi mana dia keluar. Dia akan keluar hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia dan badannya dipenuhi dengan bulu. Allahu a'lam bagaimana. Kemudian dia datangi orang-orang yang kufur tersebut dan menasihatin dan mengingatkan mereka. Mengingatkan mereka. Satu persatu diingatkan. Satu persatu. Terus diingatkan. Yang tidak mau beriman, dalam hadis dikatakan dicap oleh hewan tersebut. Allahu a'lam dicap seperti apa, sehingga ketahuan mana yang kafir, mana yang beriman. Terus dia keliling di muka bumi, tapi tidak disebutkan berapa lama. Dia cuman mendakwai, meluruskan. Yang beriman sudah, yang tidak beriman dicap sama dia. Ada tanda, oh ini berarti kafir. Seperti itu saja. Lalu kemudian Allah lenyapkan si dabbah ini. Kemudian datang tanda-tanda kiamat yang ke-6. Tanda-tanda kiamat yang ke-6 yang lebih banyak dipilih oleh para ulama adalah terjadinya tadi 3 gerhana. 6, 7, 8. Itu berentetan semua. Longsor besar. Di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Ini tanda-tanda kiamat terjadi serentak. Sudah 8. Kemudian terjadi yang ke-9. Keluarnya api dari negeri atau dari kota Aden. Kota Aden ini di Yaman ya. Subhanallah, baru tadi malam saya lihat cuplikannya di YouTube. Ada wilayah di Aden, di kota Aden sekarang itu. Dan itu hasil penelitian internasional. Aden itu dianggap kota yang paling panas di dunia. Karena di bawah kota Aden itu ada api yang bergejolak. Dan api itu bisa keluar setiap saat membakar siapapun. Tentu hadis menjelaskan tentang masalah api yang keluar ini, artinya api bukan main-main, ini bukan kebakaran sebuah masjid atau sebuah bangunan 10 tingkat. Api ini bisa menghalau manusia untuk jalan karena panasnya. Sebagian riwayat menjelaskan api tersebut akan berdiri seperti gunung yang besar dan dari seluruh pelosok dunia bisa kelihatan. Kita bisa bayangkan bagaimana yang akhirnya akan menggiring atau menghalangi orang-orang untuk jalan, susah. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka nggak bisa jalan, tidak bisa ada penerbangan, tidak bisa ada orang jalan karena panasnya bumi ini dari api tersebut. Dan subhanallah, tadi malam saya lihat cuplikannya, Bapak Ibu bisa ketik, kalau tidak salah atau ditulis di YouTube itu api di kota Aden. Dan itu diambil gambaran amatir ya, orang mengambil sendiri itu. Jadi ada beberapa wilayah tanah di wilayah Aden itu memang asapnya keluar. Dan pada saat dikorek di bawah itu memang api, bara api yang besar.
Dan itu memang kemungkinan besar akan keluar satu waktu, Allahu alam kapan. Tapi tanda-tanda kiamat. Dan yang terakhir, tanda-tanda kiamat sebelum ditiup sangkakala adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan ini sudah terakhir sekali. Makanya kata Nabi SAW, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya selama yang lain itu masih ada, masih bisa taubat. Kalau sudah itu, sudah sulit. Ini tanda-tanda kiamat. Sebagian ulama menambahkan, ada yang mengatakan sudah masuk waktu. Baik, kalimat ini saja saya sampaikan. Nanti baru kita break sholat, habis itu seperti biasa, ada tanya jawab silakan setelah sholat sunnah ba'diyah. Sebagian ulama memasukkan tanda-tanda hari kiamat kecil, ada yang masukkan tanda-tanda kiamat besar. Ada dua hal. Yang pertama itu adalah keluarnya Dzu Suwakatain. Ada orang dari negeri Habasyah dikenal dengan Dzu Suwaka. Dzu Suwaka ini sak artinya betis. Diberikan julukan Dzu Suwaka karena betisnya sangat kecil. Gitu kan? Betisnya sangat kecil. Orang ini, Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW akan menghancurkan Ka'bah. Akan menghancurkan Ka'bah. Kata Nabi SAW, betisnya sangat kecil sampai diberikan julukan Dzu Suwakatain. Dan kata para ulama pada saat itu memang manusia sudah sunyi, nggak ada lagi yang datangin Ka'bah. Orang-orang sudah lalai, gitu kan? Keluarlah orang ini. Makanya sebagian ulama masukkan dia tanda-tanda kiamat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenam. Ditambahkan ini yang ke-11 atau ini yang ke-10, terbitnya nanti kiamat yang ke-11. Maka dia akan mencabut, kata Nabi SAW, dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah. Dan saya sedang dilihatkan oleh Allah sekarang bagaimana pada saat dia mencabut batu itu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir, yang kedua, yang berhubungan juga dengan tanda-tanda kiamat, ada yang memasukkan kiamat kecil, tapi ini lebih dekat dengan kiamat besar. Orang yang terakhir meninggal, itu adalah orang dari asli suku Madinah, yang sedang mengembala kambing. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Kata Nabi SAW, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia. Semua orang sudah mati, tinggal dia sendiri. Tapi dia nggak tahu. Dia lagi mengembala kambing, kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah, ditemukan semuanya tidak ada kehidupan. Nggak ada orang, nggak ada binatang, nggak ada apa-apa, tinggal dia sendiri. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah, maka pada saat itu dia meninggal. Dan inilah manusia terakhir meninggal sebelum ditiup sangkakala terakhir. Gitu kan. Allahu alam. Ini yang kita bisa sampaikan. Insya Allah kita akan kembangkan dengan pertanyaan. Tapi mungkin sebelum pertanyaan, saya coba akan membahas beberapa dalil insya Allah setelah sholat ba'diyah nanti. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berhubungan tadi tentang masalah dabbah, binatang melata yang akan dikeluarkan oleh Allah. Anda kalau mau lihat di rumah bisa dilihat dalam surah An-Naml ayat 82. An-Naml ayat 82 tentang masalah binatang melata yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tadi setelah matinya Ya'juj Ma'juj, matinya Nabi Isa alaihissalam. Baik, kita sekarang sudah selesai membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan tadi termasuk tanda kiamat besar sudah sampai terakhir saya jelaskan. Sekarang tinggal proses sebelum hari kiamat itu sendiri. Di dunia ini akan terjadi kiamat, artinya penghancuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah ceritakan di dalam surah Az-Zumar ayat 68 sampai ayat 70. Saya bacakan Az-Zumar ayat 68 sampai 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nufikha fis-sur fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Dan pada saat itu ditiuplah sangkakala.
Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka matilah semua yang di langit dan di bumi. Semua yang di langit dan yang di bumi. Kecuali yang Allah kehendaki. Kata para ulama tafsir, yang Allah kehendaki adalah Jibril, Mikail, Israfil. Mereka tidak akan mati. Karena ini semua akan mati. Sementara nanti yang tiup sangkakala yang kedua, Israfil juga. Nggak mungkin dia mati di situ. Jadi semua di sini ya Allah musnahkan kecuali yang Allah inginkan. Kata ulama dari kalangan malaikat itu adalah Mikail, Jibril, Mikail, Israfil. 3 malaikat yang terkenal sebagai pemimpin para malaikat. Dan 8 malaikat pemikul singgasananya Allah. Ya, yang dikenal dengan Hamalatul Arsh. Kemudian seluruh yang ada penjaga-penjaga surga dan penjaga neraka. Di surga ada malaikat Ridwan dan seluruh yang ada bersama dengannya, dan di neraka ada malaikat Malik dan seluruh kawan-kawannya menjaga neraka, serta semua yang ada di surga dari bidadari, dari wildanun mukhalladun, bidadara, semua itu tidak kena. Jadi di sini yang Allah maksudkan, yang dimaksudkan sini kecuali siapa yang Allah kehendaki tidak akan kena, tidak akan meninggal dengan tiupan sangkakala tersebut. Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan Allah akan menyuruh Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka hancurlah semua ada di langit dan di bumi. Semua bintang-bintang, semua makhluk, jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi. Dan di dalam hadis yang sahih, kalau yang pegang buku bisa lihat di halaman 89 ada hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2955, "Ma bainan nafkhataini arba'un. Thumma yunzilu Allahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul bagal atau bakal. Wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa ajbu dhanab. Minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyamah." Jarak antara 2 tiupan trompet sangkakala itu 40 tahun. Ada sebagian ulama hadis mengatakan yang dimaksud dengan arba'un adalah 40 hari. Allahu a'lam. Yang jelas hadis mengatakan jarak antara 2 tiupan sangkakala 40. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun. Kemudian Allah menurunkan air dari langit seperti air hujan, maka seluruh manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia melainkan akan hancur kecuali sepotong tulang, yaitu tulang ekornya. Darinya lah semua manusia dicipta ulang pada hari kiamat. Kita kembali ke ayat tadi. Surah Az-Zumar ayat 68-70. Saya ulangi terjemahannya. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa saja yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Tiupan yang kedua. Untuk apa tiupan yang kedua? Membangkitkan makhluk, diciptakan kembali. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing, kata Allah. Dan terang benderanglah bumi atau dalam kurung padang mahsyar dengan cahaya keadilan Rabb-Nya. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing. Dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi yang diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakanlah bagi tiap-tiap jiwa balasan yang telah dikerjakannya, dan Dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi ini cerita tentang ditiupnya sangkakala. Maka yang pertama pemusnahan, yang kedua pembangkitan. Ada ayat lain yang menceritakan tentang kasus ini adalah surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ayatnya 13-34. Kalau yang pegang buku bisa lihat di halaman 84 sama 85. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatan wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wa inshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wahiyah wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Al-Haqqah ayat 13 sampai 34. Allah rincikan luar biasa. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan saja dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Ini ayat ya, saya cuma baca terjemahannya. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Jadi pada saat itu ulama tafsir mengatakan bumi semuanya gunung-gunungnya tercabut sehingga bumi seperti kapas, gitu kan? Karena yang membuat bumi jadi berat bisa bertahan karena ada gunung-gunung yang seperti paku, dicabut semuanya, kemudian gunung-gunung tersebut ditabrakkan ya dengan bumi tadi. Allahu a'lam bagaimana prosesnya, tapi ini ayat Al-Quran yang menceritakan. Kemudian langit akan terbelah. Sebagian ulama tafsir mengatakan terbelahnya langit ini membuat akhirnya seluruh ya malaikat bisa kelihatan. Karena Allah mengatakan di sini dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Ini yang saya bilang tadi, 8 malaikat pemikul singgasananya Allah yang tidak kena tiupan sangkakala tadi. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian. Tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan. Nanti pertemuan akan datang kita akan jelaskan. Pada saat nanti sudah dibangkitkan, kita akan menunggu di mahsyar. Berapa lama menunggunya, apa kejadian di sana, sampai Allah datang mengadil dan nanti akan diterima. Orang-orang yang masuk surga akan terima buku dengan tangan kanannya. Buku-buku akan berterbangan semuanya. Nanti akan yang orang yang masuk surga akan datang sendiri ke tangan kanannya. Orang yang masuk neraka akan datang bukunya ke tangan kirinya. Allah ceritakan, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab di sebelah kanan tubuhnya, di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maksudnya aku akan menuju ke tempat yang dijanjikan surga. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai dalam surga. Yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap. Disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu di dunia. Nanti insya Allah ada pertemuan akan datang juga. Selain kita cerita tentang mahsyar panjang lebar satu pertemuan itu, nanti juga kita bahas tentang surga dan neraka. Itu juga butuh pertemuan sendiri. Surga satu pertemuan, neraka juga satu pertemuan. Akan ada bahasan sendiri. Ini secara global Allah ceritakan bagaimana prosesnya. Setelah mahsyar, hisab langsung ada, orang terima tangan kanan akan masuk ke dalam surga. Nanti kita jelaskan surga itu bagaimana tanahnya, kerikilnya, pohon-pohonnya, pakaiannya, luar biasa, segala macam. Adapun orang-orang yang diberi kepadanya kitab dari sebelah kirinya, tangan kiri dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Karena dia sudah lihat, kalau tangan kiri pasti ahli neraka. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kalau kiranya kematian itu telah menyelesaikan segala sesuatu. Coba dulu waktu aku mati, udah selesai. Udah nggak ada lagi hisab, gitu kan. Dan aku tidak mengetahui, lalu dia mengatakan, coba seandainya kematian itu bisa menyelesaikan semuanya. Hartaku sekali-kali tidak bermanfaat bagiku yang dia kumpulkan di dunia. Telah hilang kekuasaan dariku. Allah berfirman, peganglah dia kepada para malaikat. Belenggulah tangannya di lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan miskin atau orang-orang miskin. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ditiupnya sangkakala dan kemudian terjadi dua kali, satu kali penghancuran, satu kali lagi pembangkitan. Setelah ditiupkan sangkakala yang pertama hancur semua, ditiupkan sangkakala kedua, maka Allah turunkan hujan dan bangunlah semua manusia. Pada saat mereka bangkit di mahsyar, maka pada saat itulah terjadi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan dibangkitkan. Dalam hadis kata Nabi SAW riwayat Bukhari, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat di mahsyar